Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul di rumahmu ini. Hanya Engkau yang maha tahu, yang kuasa melimpahkan ilmu kepada kami. Hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa memahami kebenaran-Mu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Adakah yang luput dari penglihatan Allah? Adakah yang tidak didengar oleh Allah? Adakah yang lepas dari genggaman Allah? Adakah yang bisa lari dari Allah? Tidak semua menjawab. Adakah yang bukan ciptaan Allah? Adakah yang bisa hidup tanpa dihidupkan oleh Allah? Adakah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Apakah semua yang dilakukan Allah tahu? Tercatat? Ada balasannya? Andai kata keyakinan seperti itu menghujam di kolbu kita setiap waktu, kita akan jadi kekasih Allah, orang yang terpilih, yang dicintai Allah, karena kita benar-benar sudah memposisikan diri kita jadi hamba dan yakin hanya Allah Tuhan kita. Sayangnya tidak banyak yang memiliki keyakinan seperti itu secara konsisten. Ada yang ingat sebentar, lebihnya lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti perumpamaan orang hidup dan mayit. Artinya kita baru benar-benar dinilai hidup jadi hamba Allah ketika kita ingat Allah. Ini lampu terang, katakanlah lampu hidup. Kalau gelap lampu mati. Zikrullah ibaratnya kita sedang hidup. Lupa kepada Allah, gelap gulita. Itulah keadaan kita.
Sekarang jujur, lebih banyak terangnya, lebih banyak gelapnya. Jadi masalah hidup kita ya ini saja intinya. Tetek bengek masalah dunia ini sebetulnya hanya mengantarkan kita supaya zikrullah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini liya'rifun, harus diawali dengan mengenal Allah. Solat kita barusan, siapa yang solatnya paling khusyuk? Yang dalam solatnya paling banyak ingat Allah. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jujur kita barusan selama solat, berapa banyak ingat Allah? Lebih banyak ingatnya, lebih banyak tidak ingatnya. Hadirin sekalian, jadi inti dari masalah kita itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Salah. Mikir itu diperintahkan oleh Allah. Afala tatafakkarun. Yang tepat adalah setiap mikir jadi zikir. Karena otak ini akan terus berpikir. Tinggal dibawa kemana pikiran kita. Maka kalau kita ingin rumuskan lebih sederhana dari hidup ini, ya itulah, hidup ini adalah hanya untuk zikrullah. Sekarang berjihad, bertempur di jalan Allah sampai terbunuh. Ketika dihisab, kita tahu yang pertama dihisab kan mujahid, kadzab, dusta kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan orang-orang sudah menyebutmu seperti itu. Tidak kurang pengakuannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengakuannya. Saya lakukan lillahi ta'ala, tapi Allah tahu persis, tidak bisa dibohongi siapapun. Hatinya ternyata sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk dengan mengandalkan amalan yang Allah perintahkan. Diseret masuk neraka tuh. Jadi hati-hati hadirin. Walaupun amal secara dohir banyak, tapi kalau hati kita lalai, ghaflah kepada Allah, itu masalah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita banyak lupanya? Walaupun dakwah begini, maaf ya, walaupun mulut menyebut nama Allah, hati belum tentu juga. Berapa banyak yang istighfar tidak ingat tobat? Astagfirullahaladzim, ya kan? Kalau sedang jengkel kan istighfar. Tapi tidak ada tuh rasa ingin diampuni Allah. Yang ada cuma jengkel. Jadi kita perlu sekali meningkatkan zikir dari yang hanya fisik ke benar-benar hati yang yakin. Seperti tadi satu ayat surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Sebetulnya satu ayat ini saja sudah bisa ngerem kita dalam berbagai perbuatan maksiat.
kalau yakin. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, ilmunya, penglihatannya, kekuasaannya, rahmatnya, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ayat ini kalau dipegang sudah selesai, itu kita tidak pernah kesepian lagi. Tidak ada sepi dalam hidup ini. Mau di gunung, di hutan, di padang pasir, di penjara yang sempit, tetap saja akan merasa ada Allah dan Allah melihat dirinya. Kita simak kajian kita, itu prolognya yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 8. Idza fatahallaka wijhatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta mudiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah membukakan bagimu sesuatu jalan untuk ma'rifat kepadanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah engkau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian Allah atau karunia Allah kepadamu? Sederhananya begini, yang bisa membuat kita kenal Allah adalah Allah. Ada kalanya seorang hamba ilmunya belum banyak, amalnya masih sederhana, tapi hatinya dibuka oleh Allah, bisa mengenal Allah. Mengapa bisa begini? Wallahu alam. Secara syariat mungkin doa dari orang tuanya, doa dari gurunya, atau secara syariat mungkin orang ini minta ke Allah supaya kenal ke Allah, yakin ke Allah. Karena tidak banyak orang yang minta yakin ke Allah. Benar? Banyaknya orang kalau minta dunia saja, minta jodoh, minta urusan beres, rezeki dibuka, sehat, bebas utang. Jarang ada yang minta, ya Allah beri saya keyakinan kepadamu. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ingin iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Keyakinan yang benar lurus. Jarang orang yang meminta ini. Atau mungkin karena sangat penyayang, ya, orang ini menyayangi binatang, sangat baik, tidak nyakitin orang, atau sangat bakti ke orang tua, dan Allah melihat semuanya, sehingga Allah hadiahi nikmat yang paling mahal di dunia ini, yaitu ma'rifatullah, hati yang mengenal Allah dan yakin, sehingga dimudahkan masuk ke makom tertinggi sesudah Islam, iman, yaitu ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah wa innam takun tarah wa innahu yarak. Orang yang di mana-mana setiap waktu merasa Allah melihat dirinya, menyaksikan, mengetahui, sehingga sibuk sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, jadi
sumber masalah dalam hidup kita yang sebenarnya teh apa? Saya nanya ini menyusahkan yang ditanya. Sebaiknya saya jawab sendiri aja, karena kita tidak boleh menyusahkan siapapun. Kalau mendengar belum menjawab, maka hati ini harus berprasangka sudah tahu tapi tawadu, gitu. Ya begitu. Ada seorang Islam ke Islam lain, misalkan datang seseorang bau rokok nih, oh perokok nih, tidak boleh, itu bukan akhlak Islam. Datang seseorang bau rokok, mungkin dia baru berada di ruangan yang banyak asap rokok. Jangan memvonis seseorang. WA belum dijawab, wah sombong nih, itu bukan akhlak Islam. Mungkin belum baca, sudah contreng biru 2. Mungkin beliau dalam kesibukan sehingga sempat membaca, belum sempat membalas. Nggak mungkin, kesibukan dia kan cuman baca WA. Mungkin sudah nulis tapi lupa send, mustahil. Terus aja begitu. Si tukang kompor kan hanya puas kalau keburukan sangkanya terjadi. Tidak boleh ya. Jadi kalau ada yang datang telat ke sini, mungkin macet di jalan, mungkin nolong orang lain, harus mencari 1001 alasan sampai Allah menunjukkan fakta. Jadi enak hidup seperti itu. Bagaimana kalau karyawan telat, kita udah berbaik sangka, ternyata dia ketiduran, siapa tahu ini telat yang terakhir, mungkin besok meninggal ya. Itu lebih dramatis. Alhamdulillah. Jadi inti masalah kita itu kurang zikir. Kenapa kurang zikir? Karena kurang kenal Allah. Sebab kalau sudah semakin mengenal Allah, yang paling sulit dalam hidup ini justru lupa ke Allah. Contoh nih, ini sudah sering dikemukakan. Sekarang ini tidak ada niat promosi atau apapun, ini hanya ilustrasi. Niat lihat buatan Jepang, niatkan saja itu. Saya niat produk Jepang. Keluar, silahkan ke parkiran, Yamaha Jepang, sampingnya Hindu Jepang, ya enggak, ada Shijoko Jepang. Saya nggak boleh mirip ya. Ini Jepang, lihat jam Seiko Jepang, ini Jepang, bisa Jepang, hanya dengan niat ingin lihat buatan Jepang. Sekarang silakan ke Arab, lihat di toko-toko, ingin lihatan Made in China, buatan Cina, tasbih Cina, sorban Cina, bisa jadi zikir Cina. Sekarang niatkan, saya ingin lihat buatan Allah. Coba, bisa berhenti tidak lupa ingat ke Allah? Enggak akan berhenti. Lah ini semua by Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saudara lihat, saya juga gitu. Mata ke kucing, hati ke Allah. Apa ngeliatin saya? Papa kemana aja? Mata ke istri, hati ke kemana? Bapak tuh sakit hati kalau mata ke istri, hati ke istri. Sama, mata ke atasan, hati ke Allah. Ini atasan ciptaan Allah nih, bakal pensiun suatu saat. Nggak usah ngomong gitu ya. Pasti ada akhirnya. Seperti ingat lihat potret yang 2 itu di kantor-kantor suka ada 2 ada 3, yang awet yang tengah kan Pak ya. Maka kalau Bapak mau awet, jadi yang tengah. Mata ke potret yang 2 itu, hati ke Allah. Ini makhluk ciptaan Allah yang 2. Ini makhluk dikagumi atau dikasihani? Dikasihani. Tidak lama ditempel di sana, ya kan? Pasti diturunkan suatu saat, nggak mungkin di sana terus. Pasti berakhir jabatannya, pasti, tidak bisa tidak. Pasti berakhir hidupnya.
pasti, dan pasti dihisab. Itu yang pasti. Jadi kalau Bapak lihat presiden wapres tuh jatuhnya bukan kagum, tapi kasihan ya. Karena ingat itu hamba Allah, dikasih jabatan oleh Allah, bekal diberhentikan oleh Allah, bekal dimatikan oleh Allah, dan bekal dihisab di akhirat. Enggak bisa enggak. Coba, itu zikir hadirin. Makanya kalau musim mutasi di kantor, orang yang zikir mah udah enggak ada ribet-ribetnya. Yakin Allah yang menentukan. Ingat rezeki itu sebentar aja. Sesudah itu ingat Allah Ar-Razzaq yang mengatur selalu lintas rezeki. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan diberi, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan dikasih, kapan diambil. Allah sepenuhnya. Nah, tapi tidak semua orang bisa memiliki keyakinan begitu. Para mujahid sejati yang tingkatannya sudah yakin, lihat musuh cuma lihat hamba Allah. Peluru meletus pasti izin Allah. Nggak ada letusan itu yang bisa meletus tanpa izin Allah. Semua lalu lintas peluru Allah sudah tahu. Bekal mati hanya mati pada waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang ditentukan Allah. Kita kesana nanti. Dicabut dengan cara yang Allah kehendaki. Ini saya baru dapat WA, ada seorang pengusaha kaya raya, triliuner di India, ganteng, gagah, usia 55 tahun, sedang kumpul dengan teman-temannya main polo. Itu olahraga yang sangat bergengsi. Apa yang terjadi? Lagi begini, lebah masuk ke mulutnya, lalu bukan menggigit, bukan ketelan Pak, nyengat. Astagfirullahaladzim, menyengat di sini, langsung bengkak, menyempit lehernya, turun, sudah tidak bisa bernapas. Tekanan darah menurun drastis, jantungnya berhenti, mati. Ganteng, terkenal, dihormati oleh dunia manusia, kekayaan berlimpah ruah, hanya dikirim satu lebah saja, selesai itu. Kalau enggak ingat Allah, kenapa ini bisa begini? Bunuh semua lebah. Tapi kalau ingat Allah, lebah ciptaan siapa? Coba masuk ke mulut itu yang menginginkan siapa? Hanya Allah. Lebah cuman bertugas saja. Apa pekerjaan lebah? Bukan bikin madu, bertasbih Kasep. Bikin madu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu tolonglah ya, luangkan waktu. Kita ingin kenal ini, ingin kenal itu, ingin tahu riwayat itu. Tapi kenapa ke Allah kita tidak serius? Berapa waktu kita untuk minta, ya Allah saya ingin mengenalmu. Berapa waktu kita membuka kitab, melihat, bertanya, saya ingin tahu siapa Tuhan saya. Itu sebetulnya inti masalah dalam hidup. Jadi kita kelantang kelinting tuh, segala dipikir, segala dilakukan, tapi enggak jelas ini buat siapa. Tua, penyakitan, mati, dihisab, enggak kenal nanti ke Allah. Yang bisa mengerem kita dari perbuatan maksiat, yang paling pakem itu adalah karena takut ke Allah. Yang bisa membuat kita ikhlas dalam beramal tuh karena yakin ini Allah lagi mendengarkan kita setiap saat. Enggak ada ribetnya dengan penilaian orang. Yang membuat kita tenggelam dalam syukur karena yakin semua nikmat ini dari Allah, dan Allah sudah janji
la in syakartum la azidannakum. Udah gampang banget. Kalau ingin nikmat ditambah, ya syukur saja, nggak ada ribet-ribetnya sama sekali. Kita nggak usah, strategi luar biasa supaya nikmat ditambah. Enggak, sederhana, syukur. Tapi mana kita syukur? Bangun nggak syukur, minum nggak syukur, menghirup udara nggak ada syukur. Semuanya kurang, semuanya jelek, semuanya salah. Ya, kenapa kita kurang sabar? Karena nggak yakin yang nguji ini Allah yang maha baik, yang udah janji semua udah diukur. Kita tidak sabar karena kurang iman saja. Kenapa kita tidak ridho ke takdir? Karena sotoy, sok tahu. Masya Allah. Jadi urgen, penting genting untuk serius meluangkan waktu, tenaga, pikiran, effort kita supaya kita dibuka hati bisa kenal dan yakin kepada Allah. Kalau tidak, ya kita sibuk aja dengan makhluk. Makhluk, maaf ya, istri, suami, anak, semua cuman jalan saja dari Allah. Sampainya nikmat, sampainya musibah. Kadang Allah mendatangkan orang memuji kita, ujian. Besok lusa didatangkan orang menghina, mencaci. Sama ya, yang muji dan yang nyati itu cuman alat dari Allah, ladang amal bagi kita. Tapi dipuji bangga, dicina sakit hati. Enggak, itu semua cuman cara Allah supaya kita jadi dekat dengan Allah. Kadang dibuka, kadang ditutup, kadang sehat, kadang sakit. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah Allah yang menakdirkan supaya kita selalu ingat dan dekat dengan Allah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang mantap keimanannya. Semua urusannya baik. Mau diapain aja baik. Termasuk terbunuh juga nggak ada masalah ya. Kalau memang udah waktunya pasti meninggal. Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah ridho, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang semuanya semoga Allah ridhoi. Doa minta selamat. Lah terbunuh ya, bukan tidak diselamatkan, tapi Allah memberikan cara terbaik. Dan bagi kita terserah Allah mau diapain juga diri kita. Hanya dialah yang paling tahu yang terbaik bagi kita. Jadi semua akhlak itu lahirnya dari ma'rifatullah. Demikian, nah ini tamu-tamu kita yang kami hormati. Maaf ya Pak, daftar tamu begini Pak. Jadi terima kasih atas kehadiran ini para sesepuh kita, Profesor Ede. Terima kasih Pak Prof. Mohon pisan Ketua BOT YRII kan? Pak Profesor Yasin mana tadi? Oh di belakang. Terima kasih. Maaf ini Pak Abdullah punten, tadi saya lihat Bapak di bawah Pak, tapi saya buru-buru karena telat. Saya bikin ini, saya kenal ini ya, di mana? Ternyata di TV ya. Terima kasih Pak Abdullah Heha Mahwa ya, Pak Nanang Dirja CEO. Mana Pak Nanang atau nuhun? Sunda kan? Nanang Neneng itu udah ya, Sunda Bogor. Pak Profesor M Said Ketua DPS. Mohon Pak Prof ya. Pak Ustadz Agus anggota. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Para Hadiansah koordinator lokal, Masya Allah, Alhamdulillah. Wah mana lagi nih namanya, ada yang belum disebut? Ustadz Pak Ustadz Inayatullah ya, maaf ini ya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Jadi ini pesantren ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz Pak, sebelum kami diciptakan,
Saya dan kawan-kawan bagian yang diuji, ikut dalam episode yang Allah tetapkan. Berat ujiannya Pak. Jadi kalau ada yang nanya, gimana sejarahnya ini, ayo saya menebeng aja lah. Nggak kepikir Pak pesantren jadi seperti ini. Pikiran kami mah sederhana aja, gimana supaya manfaat. Ada yang jual tanah, ada yang ngasih uang jadi besar di sana sini. Ini benar-benar ujian. Kata guru saya, jangan pernah bangga dengan bertambahnya murid, karena setiap murid yang dititipkan Allah bekal dituntut nanti di akhirat nanti. Jadi bukannya bangga Pak makin besar, apalagi DT Peduli banyak juga yang menitipkan dana. Itu selain di dunia dihisab, di akhirat juga dihisab ini. Doakan ya Pak, ini berat nih, karena saya juga nggak pernah ngebayangkan bekal begini. Ini hanya rencana Allah saja. Antara kenyataan dengan kemampuan itu jauh lebih bagus kenyataan. Jadi kalau ketemu tamu juga mau cerita apa gitu ya, hanya untuk bisa mengikuti takdir saja ini harus belajar luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kalaupun nanti ada didapatkan hal yang manfaat di sini, udah pasti itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kalau ada yang kurang berarti ladang amal bagi bapak-bapak untuk membantu memperbaikinya. Tolong bantu Pak, kalau enggak Bapak dituntut di akhirat nanti, karena Allah sudah memperlihatkan kekurangan Darut Tauhid ini ya. Masya Allah. Setiap Kamis kami itu kajiannya ini kitab Al-Hikam. Kalau di pesantren lain kitab kuning, kalau di sini ini warna apa sih? Orange ya. Karena ini kitabnya terjemah Pak. Kenapa ini? Karena dulu saya belajarnya Al-Hikam dari siapa? Uwah Khair Afandi di Manonjaya. Itu juga santri Kalong ya, datang ke sana malam Kamis kalau tidak salah waktu di sana ya. Sehingga mencoba saja, dan ini sudah sangat disederhanakan penjelasannya. Kalau malam Jumat kajiannya Ma'rifatullah, yaitu tentang Asmaul Husna ya, dari beberapa buku ikut-ikut dibaca saja. Mudah-mudahan saja. Ini santri karya di sini yang dititipkan. Santri karya itu santri yang berkarya. Jumlahnya berapa Ustaz? Sekitar berapa? 1.400 santri yang berkhidmat. Seperti teman-teman ini, alhamdulillah ya, makin tinggi jabatan siap aja di akhirat ya. Jadi rada bukan keren di sini Pak. Kalau mau naik pangkat tuh, aduh harus istiqoroh dulu. Belum tentu nerima lagi Pak. Ada yang diminta jadi pejabat, begitulah ya. Ada yang mau dipindahkan juga, jangan saya di sini aja. Kalau misalkan jabatannya nanti di akhirat bakal ngejungkel ya. Ya begitulah. Mudah-mudahan ini 1.400 ini di akhirat selamat semuanya. Sukses itu, nah itulah di sini sukses dunia mah nggak jelas Pak. Tapi baru nanti nampaknya itu kalau matang berarti nggak sukses ya. Karena di dunia sehebat apapun casing, kalau di akhirat direbus maka dia tidak sukses sama sekali. Begitu? Nah, ada yang mau ditanyakan? Buat tamu. Ini santri Pak. Tunggu dulu. Mau nanya apa? Kita tidak boleh membuat orang terluka. Amalan yang paling dicintai Allah memasukkan kebahagiaan. Iya, nggak apa-apa. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Satrian Diloperbowo dari Antapani Kidul, Jalan Batuwangi nomor 10. Saya izin mau bertanya. Nah, uas saya itu kan punya kafe
Nah, alhamdulillah kan saya sudah membantu paman saya untuk berdagang kafe seperti jualan roti, ketan bakar gitu. Apakah menjadi amalan yang terbaik atau tidak? Mohon pertanyaannya. Terima kasih. Jawabannya gini, saya kan saya udah ngebantuin. Saya bantuin di kafe. Saya kan karena paman saya tuh kan punya kafe di Suralaya gitu. Iya, jadi jawabannya bagaimana? Apakah boleh saya bantuin pamannya gitu? Boleh. Ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semua harus bijaksana ya. Beliau selalu ngacung dan saya agak kurang memberikan kesempatan sehingga hari ini. Puas kan jawabannya bulat ya? Boleh. Nah, sip. Saya senang sekali ya kalau pertanyaan itu lengkap dengan jawaban. Makasih ya Dek. Ibu maaf ya. Mbak, saya mohon izin meneruskan tanya jawab ini ya. Ya Bu, maaf. Oh ini dari mana? Astagfirullahaladzim. Dari Anissa, dari Al Hidayah, Nur Aqsa. Terima kasih. Ya silakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Naning dari Kebalen, Babelan, Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah takdirkan saya hadir di sini, dimudahkan Allah untuk bertemu dengan semua saudara yang insya Allah Allah berkahi sore ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Karena senang jadi yang pertama saya bersyukur saya dikaruniai, diamanahi, dititipi seorang putra usianya 16 tahun menjelang 17 tahun. Alhamdulillah. Dan qadarullah Allah takdirkan dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang insya Allah saya Alhamdulillah. damai bersama beliau. Cuma kemudian titipan itu telah diambil kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh saya bersyukur sebagai ibu karena Alif, namanya Alif, pulang dalam kondisi yang saya sangat bersyukur sebagai ibu. Jadi dia dalam kondisi sedang murojaah, sakit, sedang murojaah, terhenti di juz 28. Kemudian dia tanya ini pagi atau siang atau sore, saya jawab sore. Kemudian dia beralih coba membaca Al-Masurah, tapi sudah sangat tersenggal-senggal. Saya ingat saya di sebelahnya, ayahnya di sebelah kanan kirinya. Saat itu Alif terhenti di surat Al-Ikhlas dan Alif pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu. Saat itu saya Masya Allah. ada kesedihan, tapi saya betul-betul saya, ya Allah, saya senang lihat Alif pulang seperti itu. Masya Allah. Qadarullah dari bayi memang dia ada masalah kesehatan. Saya saat itu bahkan saya ke suami agak terpukul. Waktu itu saya coba membantu beliau untuk ayo ayah kita antar Alif sampai ke pulang. Saya mandi, beliau sedih. Saya coba ayo ayah kita kembalikan. Saya kuatkan suami untuk ayo kita mandikan, mandi terakhir Mamas di sini, kita dandani Alif, kita pulangkan Alif dalam kondisi wangi. Saat Alif Allah titipkan, saya bahagia, saya coba antar dengan kebahagiaan. Sungguh itu saya bisa lakukan di hari itu, bahkan sampai dengan ke pemakamannya saya bersyukur. Ada kesedihan tapi saya bisa antar Alif sampai pulang, saya mandikan dengan baik. Saya di hati,
Ya Allah, dulu Engkau pinjamkan kami dengan baik, rapih, alif lahir. Saya kembalikan ya Allah dalam kondisi wangi. Saya mandikan, saya coba saya bersihkan. Itu hari itu saya betul-betul Allah kuatkan saya, AA. Tapi kenapa AA udah berjalan waktu di tahun kedua kok rasa itu tidak saya temukan lagi. Ya Bu. Dulu saya sangat bersyukur, saya ikhlas ya Allah, saya ridho saat itu, bahkan saya tidak menangis sebentar, tapi ya saya bisa mengerti Bu, alhamdulillah. Saya sekarang kesini, rasa itu tidak seperti waktu itu. Iya, kok saya mulai sedih, sering sedih. Baik Bu. Ibu terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan, ini luar biasa. Satu, mengingatkan bahwa setiap saat perpisahan itu bisa terjadi. Anak Ibu memang sudah tertulis di Lauh Mahfud, dan pada waktu 120 hari di rahim Ibu memang waktu, tempat, dan caranya sudah ditetapkan Allah kapan kembali. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ketika meyakini musibah itu datang dengan izin Allah, keyakinan itu wa may yu'min billah yahdi qalbah, Allah yang memberikan petunjuk di hati itu. Ibu bisa tenang, pasti dari Allah ya. Huwallazi anjalas sakinah, dialah yang menurunkan sakinah. Itu nikmat sangat besar. Bisa dilihat bagaimana sikap orang yang diberikan keyakinan itu luar biasa. Maka Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min, akan menakjubkan. Lalu kenapa beriring hari kok tidak seperti waktu itu? Ada sedihnya, ada kangennya, ada ya mungkin sesuatu yang waktu itu tidak dirasakan. Kalau saya merenungkan, mungkin Allah lebih senang kalau ibu setiap ingat anak itu lebih merajuk lagi ke Allah. Allah melihat setiap waktu apa yang ibu rasakan, ibu pikirkan. Allah tahu setiap air mata, Allah tahu setiap rindu, perih, sedih. Tidak ada satupun yang luput dari apa yang Allah tahu. Allah ketahui segalanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu apapun yang dibisikkan di hati. Kuncinya apa? C B Y. Masih ingat kawan-kawan? C B Y. Cepat kembalikan ke Allah. Ingat anak, cepat. Delay inilah yang membuat jadi masalah. B-nya apa? Banyak menyebut nama Allah, sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan yakin kepada Allah. Ini yang paling penting. Biasanya masalah itu timbul karena PJR. Ini nggak ada, Ustaz, di kitab manapun nggak ada. Ini baru ngarang aja di sini. P-nya apa? Salah. PJR mah patroli jalan raya. Astagfirullah. Salah, bukan PJR. TJR. Ini yang bikin masalah dalam hidup kita. Telat kembali ke Allahnya. Segala dipikir, segala dirasa, segala dicari, tapi nggak balik ke Allah, padahal semuanya milik Allah. Yang kedua, jarang ingat Allahnya. Semua dipikirkan, diurus, tapi Allahnya dikit sekali. Dan R-nya ragu. Ini bahayanya. Jadi sumber masalah dalam hidup kita TJR. Sumber ketenangan. Kok mirip-mirip, ada SBY, ada CBY. Jadi CBY singkatannya apa? Cucilo Bambang Cudoyono, bukan. Maaf Pak SBY. Kalau beliau nonton ini saya jadi malu nih. Cepat. Pokoknya
alladzina idza asabatum musibah qalu, karena sabar itu ada pada pukulan pertama. Ketika pukulan pertama, cepat ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa ma syaa fa'al, langsung Allah dikasih ketenangan di hati kita. Tapi kalau telat ke Allahnya, berat, capek. Mungkin itu Bu, Allah sangat senang kalau ibu lebih memelas. Ada yang ngajarin saya ilmu doa. Oh, silakan Pak, silakan Pak. Boleh dipinjamkan Ustadz Mulyadi? Maaf ya Pak. Mim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hatur nuhun sudah berkenan menerima kami pada sore hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama mendengar ilmu kembali, ilmu hati, karena akan sangat concern dengan hati. Dan kita tadi sudah dengar bagaimana hati kita mesti dijaga. Hati kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, harus selalu zikir. Contoh-contoh yang diberikan juga luar biasa. Kami kesini dengan orang tua kami, ini Profesor Muhammad, Bapak Abdullah Hamahwa, Bapak Jasin dan kawan-kawan ini adalah orang-orang tua begitu. Tapi kami ajak datang ke sini. Mari kita ketemu dengan AA, kita gali hati kita. Kita perdalam hati kita, kita bersihkan hati kita. Barangkali ada yang bisa AA berikan kepada kami, terutama dengan profesi kami, tugas kami saat ini, yang insya Allah kami telah diamanahi oleh Darut Tauhid untuk memberikan santunan bagi 100 anak yatim Palestina. Ini adalah sebuah amanah besar. Tadi AA menyampaikan Darut Tauhid ini adalah sebuah amanah besar. Menjadi jabatan, menduduki jabatan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami juga sekarang mendapatkan amanah dari AA, dari Darut Tauhid, ya, baik. Dari jamaah, bagus. Dari semuanya memberikan amanah kepada kami untuk 100 anak anak yatim itu, Pak? selama 1 tahun. Oh tidak, di anak yatim itu ada di sana. Ya. Kebetulan kami punya kantor juga di Islamic Relief Palestina. Ya. Sudah 30 tahun berada di sana. Kantor kami atau teman-teman kami di sana selalu mendampingi saudara-saudara kita di Palestina, baik sedih maupun duka. Yang Palestina selalu duka begitu. Oleh karenanya kami mohon dapat diberikan tausiah, dapat diisi hati-hati kami agar kami tetap amanah, dan bagaimana sebetulnya, bagaimana sebaiknya kami bersikap. Barangkali sejauh ini kami belum bisa menempatkan hati kami untuk melaksanakan amanah yang besar ini. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan dari para donatur semuanya kepada Darut Tauhid begitu, untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang menderita. Demikian permohonan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan supaya teman-teman semua dan semua pemirsa mengetahui Yayasan Relief, betul dibacanya begitu ya, Relief ya Pak ya, Islamic Relief Indonesia. Kantor, pusat, dan status legal. Berdiri di Indonesia sejak tahun 2000, awal 2000, dengan basis awal di Jakarta, berkembang ke 5 provinsi. Secara resmi berubah menjadi Yayasan YRII, ya, Yayasan Relief Islami Indonesia sejak Januari 2022. Alamat kantor pusat Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat. Keamanan dan reputasi lembaga merupakan bagian dari jaringan Global Islamic Relief Worldwide, NGO yang berbasis di Birmingham, Inggris, dan terregistrasi resmi sejak tahun 89. Lembaga induk memegang standar keamanan core humanitarian standard CHS sejak 2017, dan sertifikasi ini berlaku sampai Mei 2025.
tidak ditemukan indikasi hubungan dengan organisasi terlarang manapun. Catatan adalah bahwa ini memang tidak bisa dinyatakan lembaga ini bersih oleh audit independen. Kenapa saya jadi begini hadirin? Independen, untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia asli mungkin, Bang. Sedangkan International Relief Organization IERO berbeda identitas, ya. Sumber dana dan mekanisme pendanaan Indonesia sebagian besar dibiayai oleh zakat dari Muslim Inggris, dan juga difokuskan operasional di Indonesia dibiayai oleh zakat dari Muslim di Inggris, fokus kepada proyek layak huni, rumah layak huni, penguatan UMKM, bantuan bencana dan pendidikan. Demikian ya, banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini teman-teman sekalian, Darut Tauhid bagian dari sini ya Pak ya. Sehingga alhamdulillah Darut Tauhid itu ada 4 yayasan Pak. Satu, Yayasan Darut Tauhid, yaitu yayasan wakaf yang menaungi semua wakaf di seluruh Indonesia. Yang kedua, Yayasan Darut Tauhid Peduli, Badan Amil Zakat yang mungkin bergabung di sini. Yang ketiga, Yayasan Darut Tauhid Rohmatan lil Alamin, yaitu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Ini yang menaunginya. Dan satu lagi, Yayasan Pesantren Darut Tauhid, yaitu Baitul Quran, masjid, dan semua kegiatan pesantren ada di lembaga ini. Koperasinya ada 2 dan ada 49 divisi kegiatan, mulai dari perencanaan, kontraktor, rumah sakit, dan tetek bengek lainnya. Nah, ini adalah bukan keren, ini nanti di akhirat dihisab ya. Jadi gayanya mah sebentar, yang lama itu hisabnya. Bagaimana ini Bapak sekarang? Ya harus siap-siap aja Pak dihisab. Bapak beruntung oleh Allah dipilih jadi jalan, karena ada yang dikasih uang tapi oleh Allah ditutup jalan bisa beramal. Jadi dia macet aja, tinggal ngejengkang di akhirat. Ada orang yang dikasih terus uangnya tapi dia tidak diberi taufik mau bayar zakat. Itu kan wah, celaka, itu istijraj. Ada juga yang dikasih uang, dikasih jalan, ini paling enak nih. Udah dikasih rezekinya, oleh Allah dikasih ilmu, dan dikasih ladang amalnya, jadi ngalir. Ini paling enak. Tapi ada juga yang tidak punya sebanyak itu uang, tapi dipilih oleh Allah, bisa membantu yang punya uang, membantu yang tidak punya uang. Ini lezat juga, karena nah sepertinya kita ini mudah-mudahan yang tengah ini nih, yang belum punya uang kita bantu supaya mereka bisa menafkahkan rezekinya. Setiap mereka sedekah kita dapat pahala karena dapat beramal. Dananya kita sampaikan, setiap mereka juga berbahagia kita dapat pahala. Jadi posisi bapak-bapak ini Masya Allah ya, kuncinya cuma satu Pak, harus ikhlas. Itu dia ujian terberatnya, itu adalah penilaian makhluk. Kalau kita menikmati pengakuan makhluk sehingga mengabaikan pengakuan Allah, itu jadi masalah. Puji caci itu sama-sama Allah yang menggerakkan, tapi beda beratnya. Tebak, beratan mana ujiannya, dipuji atau dicaci? Jawab, dipuji Pak. Ini kita aja ya Pak ya, ceritain jangan ini Ustaz ini saya harus majelis fatwa, ceritakan. Jadi Darut Tauhid ini ya Pak ya, rahasia ini Pak. Ada seseorang di pesantren ini nih Pak, bukannya di ruangan ini, sudah dipuji rame-rame pernah Pak, udah gitu dicaci maki rame-rame. Lihatnya biasa aja Pak, nggak usah gitu sama saya. 2009
1999 mulai dipuji tuh. Asalnya Darut Tauhid, Pak. Dulu pesantren ini tahun 90 mulainya. Biasa-biasa aja, enak, ibadah, yakin ke Allah. Tapi ketika mulai dikenal, orang mulai berdatangan tamu ke sini, mulai sering tampil di TV, mulai wah undangan dari sana sini. Satu sisi dinaikkan oleh Allah, tapi sisi lain diturunkan. Darut Tauhid jadi darut duit. Tauhidnya ngejungkal. Jadi saat terburuk pesantren ini adalah ketika begitu populer. Rusak tauhid di sini, rusak Pak. Saya tahu persis bagaimana santri-santri yang sedikit itu juga ikut rusak karena kiainya jadi rusak, termakan oleh pujian. Allah yang maha agung, maha baik, yang tahu semua yang tersembunyi di balik gegap gempita pujian orang, menakdirkan satu kejadian yang membuat dihina rame-rame, dicaci maki-maki, dicaci maki. Tadi ngomong apa saya? Beda dikit, biasa aja, perkara kecil. Dibully bertahun-tahun Pak. Tapi justru penghinaan itulah ya yang menjadi syariat. Darut ini jadi ada Pak. Kalau Bapak kesini dulu 2008 yang ada cuma masjid kecil, ya kan? Tidak ada pesantren, tidak ada orang kesini cuma mau dipotret aja. Karena lihat di TV dulu belum ada medsos. Oh itu si Agim kok beda ya dengan di TV? Di TV kelihatannya gede, cuman gitu aja. Jadi justru Darut Tauhid ini dikarunia Allah keselamatan sesudah melewati bahayanya pujian orang. Sesudah 2008 wah berat 10 11 baru tahun berapa Ustaz kita bangun SMK teh? 2009 lagi susah-susahnya, nggak ada yang mau daftar ke sini Pak. Laki-laki daftar ke sini takut disangka berguru, ya kan? Perempuan daftar sampai begitulah ya. Rumit, nggak ada uang. Tapi lambat laun Allah ya sekarang seperti ini, ujian lagi. Jadi sejujurnya saya melihat Darut Tauhid tumbuh menjadi besar gini, hati itu cemas ya. Selain syukur, cemas, takut kenyamanan ini membuat tauhidnya berkurang. Ini banyak santri karya yang baru daftar sesudah enak, belum nyobain babak belurnya. Saya tidak ngarap-ngarap saudara babak belur ya. Tetapi kenyamanan, pujian, penghormatan, penghargaan, pengakuan itu ujian yang lebih besar Pak. Itu enak menurut nafsu, tapi sangat mengancam tauhid. Nah begitulah mungkin dari sana bisa diambil hikmahnya Pak. Jadi sekarang banyak yang nitipkan, sekarang kan banyak lagi ini yang menitipkan dana, yang wah santri juga inden dan sebagainya. Sepertinya ini sukses dalam segi pandangan dunia, tapi dalam ketauhidan ini rentan sekali untuk ujub, untuk takabur, seakan-akan ini jerih payah, ini ide kami, ini perjuangan, ini kerja keras. Nggak ada. Kalau Allah nggak nolong mah nggak bisa. Nah itulah yang pengalaman kami itu Pak, yang paling berbahaya adalah hati jadi senang dengan pengakuan makhluk, lalu ujub merasa ini adalah hasil jerih payah sendiri. Persis iblis juga duluan kenal ke Allah, duluan ibadah, tapi hasilnya dilaknat karena ujub. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Sudah ujub, kemudian aba wastakbaro, dia enggan lalu takabur, melihat menolak perintah Allah dan menganggap remeh yang lain. Hasilnya laknat, padahal lebih duluan kenal ke Allah, lebih duluan ibadah ke Allah. Inilah bahayanya
kalau tidak serius belajar ilmu hati, ujub, ria, takabur, dengki, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit hati dan mengistiqomahkan kita dalam iman dan amal soleh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ya Allah yang Maha tahu segala-galanya. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, bersihkan dari aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Engkau Maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni segala ujub yang ada di hati ini ya Karim. Ampuni segala kesombongan, ketakaburan kami. Ampuni ria, sum'ah. Betapa kami lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Ya Allah, ampuni kami sering tertipu oleh casing bungkus yang Engkau titipkan ini. Jangan biarkan kami menipu diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami terkecoh oleh dunia yang Engkau titipkan. Ya Rabb, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang zuhud, waro, yang benar-benar Engkau karuniakan qalbun salim. Doa ya Allah yang Maha Agung, jadikan hati-hati ini hati yang tidak pernah bisa lupa padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Jangan biarkan kami berharap sekecil apapun dari selain Engkau ya Allah. Jangan biarkan diri ini bersandar kepada siapapun kecuali hanya padamu. Jangan biarkan hati ini getar dan takut menghadapi apapun selain takut Engkau tidak ridho. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya mencintai-Mu. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk. Karuniakan kepada kami cinta-Mu ya Allah, cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Bimbing kami dengan ilmu dan amal yang dapat menyampaikan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang bisa membuat bekal pulang kami berjumpa dengan-Mu. Jangan titipkan kami dunia yang membinasakan kami. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Bila saat kepulangan kami tiba, wahai Allah, cabutlah nyawa kami penuh dengan cinta-Mu. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami tempat yang nyaman sebagai salah satu taman surga-Mu. Kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Rabb, jadikan yaumal hisab adalah saat kami menikmati janji-Mu, perlindungan-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu. Jangan biarkan tersentuh api neraka walaupun sekejap. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansurhum walal qaumiz zalimin. Doa yang maha menyaksikan segala-galanya. Engkau maha tahu keadaan saudara kami. Tidak ada yang luput dari pengetahuanmu, tidak ada yang luput dari penglihatanmu. Kami mohon ya Allah, karena hanya Engkau yang kuasa menolong. Kuatkan iman saudara-saudara kami sekuat-kuatnya. Cukupi segala keperluannya wahai Allah yang maha kaya. Lindungi dari kejahatan makhluk-makhluk jahat. Ya Rob, bukankah makhluk keji itu makhlukmu jua? Luluh lantahkan kemampuannya ya Allah, cerai beraikan. Jadikan rencana jahatnya kembali kepada mereka sendiri. Hanya Engkau yang kuasa melakukannya ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, mampukan kami berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kami. Doa ya Allah yang maha menatap. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, pasti Allah sedang melihat kita. Di sekeliling kita pasti banyak malaikat, walaupun kita tidak melihatnya. Tempat yang kita duduki ini akan bersaksi di akhirat, pasti bersaksi. Selamat berjuang sahabatku sekalian. Kita belum tentu panjang umur. Setiap detik bersama Allah lah. Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu janji Allah. Terima kasih kepada para tamu yang sangat saya muliakan, saya hormati. Saya mohon maaf dengan segala keterbatasan ini. Juga tamu-tamu emak-emak dari berbagai penjuru. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.